Yuk, kasih mic. Yuk, cerita dulu dong bos, baru gue dengerin bos. Ayo bos cerita, nama lu siapa? Kan gue nggak tahu nama lu siapa. Tinggalnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi Sehari-harinya apa? wabarakatuh. Sekarang ke RDI hajatnya apa? Gitu loh bos. Coba cerita bos. Sambil gue dengerin bos. Selamat malam Sambil Pak gue. Haji. Nama saya Jupni. Namanya? Jupni. Ya. Tempat tinggal di Cibinong, Bogor. Bogor. Iya, cuman aslinya Jambi. Ya. Adapun maksud dan kedatangan saya ke sini, mohon bimbingannya atas restu dan ridho Allah. Saya minta bantuannya. Emang sehari-hari bos apa kegiatannya? Saya seorang di wedding organizer, Pak. Apa? Wedding organizer. WO? Iya. Oh iya. Punya sendiri apa kerja apa join? Join Pak Haji. Join. Berapa orang? Rame Pak Haji. Saya bagian musiknya. Ayo cerita dong bos, lo tanyain bos. Gue lagi japri dulu bos. Besok mau privat 100 juta. Bagian musik penyanyinya. Saya kebetulan pemain keyboardnya Pak Haji. Pemain keyboardnya. Jadi Bapak ikut WO tapi juga ikut tampil juga. Tapi fokus di bagian musiknya. Sudah berapa lama itu Pak? Dari 2008. 2008. Iya. Sampai sekarang masih jalan. Sampai sekarang alhamdulillah masih. Berapa kan kalau namanya kerjasama itu kan mesti ada berapa orang yang menjadi penanggung jawab di situ yang kerjasama bisnis WO-nya. Kan tidak semua pemain menjadi pengambil keputusan semua. Kebetulan kalau untuk bagian musik saya. Bukan mesti. Cuma kan di atasan kita ada lagi. Ada lagi. Yang kepala weddingnya. Kalau begitu gajinya berarti hanya pas saat-saat tampil saja. Borongan gitu ya. Iya. Borongan. Kayak Agnes kali. Iya contohnya gitu. Jadi Agnes. per event seminggu bisa berapa kali event? Maksimal 2 kali Pak. 2 kali. Sabtu Minggu. Dalam satu hari enggak bisa ke lain tempat, enggak bisa ya? Enggak bisa. Kecuali kalau udah selesai, misalnya di gedung di sini pagi sampai sore, malamnya ada lagi. Bisa. Rata-rata 2 kali ya. Sebulan 8 kali. Maksimal. Ada bulan-bulan rame, ada bulan-bulan mules sama bulan-bulan lahiran. Biasanya bulan Ramadan. Bulan-bulan mules tahu. Mules sama bulan berojol. Ramadan sama Maulid. September ceria. Oktober terkabul. November terkabul. Desember umroh gratis. Gitu bos. Terus maksain ke RDI gimana ceritanya bos? Hajatnya apa nih maksain ke RDI gratis? Saya cuman ini Pak Haji, minta penyembuhan penyakit zahir dan batin. Sakit apa bos? Medis non medis Pak Haji. Contohnya gimana? Medisnya apa, non medis gimana? Ya kalau saya penyakitnya, contohnya penyakit kulit. Hah? Itu yang dari SMP perasaan. Dari SMP? Iya. Sakit apa? Penyakit kulit Pak Haji. Kulit. Belang-belang maksudnya? Belang? Putih? Coklat? Apa gimana? Panuan? Kadas? Kurap? Jerawat? Gampang bos. Cari celana dalam ibu yatim. Jadi lo lacak ke kampung-kampung. Gimana orang yang gak punya
Suami karena suaminya meninggal, bukan karena cerai yang meninggal. Nah, lo lacak. Kalau nggak ketemu, lo sewa K9. Usianya Pak Haji? Usianya? Cari yang usianya lagi resep-resepnya. 18 tahun. Ntar suruh nikahin Pak Haji. Jadi lo caranya mesti nyewa anjing pelacak, bos. Kejemuran-jemuran tetangga, ya. Kalau dia diem, berarti 18 tahun. Kalau dia gonggong, janda usia 60 tahun. Terus coba lo cerita, sakit penyakit kulit apa? Kata dokter, kayak gimana penyakit kulitnya? Udah hampir ke tingkat, apa namanya nih? Kayak gatal apa-apa? Enggak Pak Haji, gatal enggak apa enggak. Jadi apa keluhannya? Ya cuman asal makan telur atau minum susu itu pasti timbul semua. Kalau telur timbulnya apa? Timbul muka bengkak. Kalau telur, kalau susu Sama. berarti lo nggak boleh punya istri dong. Kecuali susu janda boleh Pak Haji. SGM, susu gairah malam, susu janda muda. Oh, jadi, nah lo punya istri gak? Oh iya. Jadi kalau makan telur bintil-bintil, kalau makan daging bintil-bintil. Jadi kalau makan apa lagi? Telur, susu. Telur, susu. Terus? Cuman itu aja Pak. Oh iya. Kata dokter nggak ada obatnya. Ya udah kemana-mana dokter tetap kambuh lagi. Gampang lah obatnya. Cebok alat kelamin istri lo bangun tidur sebelum pipis. Lo minum selama 9 hari. Nanti sembuh total. Yang diminum apanya tuh Pak? Air cebokan alat kelamin istri lo. Alat kelamin. Sebenarnya sih lawan jenis. Lawan jenis. Enggak bini lo juga bisa. Yang penting lawan jenis. Jangan Pak Haji. Enggak tahu ntar penyakit. Kalau lawan jenis kan bisa bandot. Ketawa deh. Bini lo bos. Cebok. Nanti lo minum 9 hari sembuh total. Ada lagi bos? Ada lagi? Ya minta diperlancar jobnya Pak Haji. Gampang. Kalau diperlancar jobnya, lo paksain gimana caranya sedekahnya ke anak yatim. Sedekah subuh ajarin. Yang ada di Al-Quran. Jadi ajarin. Untuk rezeki lancar, usahanya dijamin tidak mengalami kerugian, itu ilmu dasarnya kesimpulannya ada di surat Fatir ayat 29. Nanti Bapak buka itu surat Fatir ayat 29, di ujung ayatnya ada tijarohnya. Tijaroh itu bisnis yang Bapak lakukan, usaha yang Bapak tekuni, kehidupan yang Bapak jalani dijamin oleh Allah lantabur, tidak mengalami kerugian. Siapa yang dijamin Allah bisnisnya tidak mengalami kerugian? Ada 3. Yang 3 terakhir itu adalah orang-orang yang mensedekahkan hartanya dalam cara yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sedekah. Dijamin oleh Allah lantabur, usahanya tidak merugi. Nggak bakal rugi. Orang yang sedekah subuh usahanya nggak bakal rugi. Sampai kiamat nggak bakal rugi. Kok gue dicopot sih jadi menteri karena lo nggak sedekah subuh? Tapi kan Pak Haji, pekerjaan saya ini kan bertentangan dengan agama Pak Haji. Bertentangan kan? Bertentangan sama? Dengan agama. Agama. Musik kan nggak boleh katanya di agama. Bos, lo lihat bos. Zaman dulu ada gak orang yang maling sedekah? Ngerampok sedekah gudang-gudang Belanda, dirampok, hasil rampokannya dikasih ke anak yatim, ada gak? Banyak. Siapa namanya? Kayak pitung. Ya udah tuh waras. Lo maling apa enggak? Udah jangan dengerin bos. Nama beda, tanggal beda, udah tenang aja.
Maling aja sedekah, musuh lu nggak sedekah. Udah jangan. Kan usaha gue gini, daripada lu terpuruk bos. Iya betul. Ya, jadi sedekahnya kemana? Praktekin. Sedekahnya kemana kan gitu kan? Jadi orang-orang yang menerima sedekah Bapak pasti dia ada ucapan syukur terima kasih baik langsung maupun tidak langsung. Dan Bapak berarti menanam itu pasti akan panen. Kalau Bapak tidak pernah nanam, jangan berharap panen. Orang nanam aja masih tumbuh yang namanya rumput ilalang yang harus dibersihin, dibabat itu semuanya. Dibersihin, dibabat. Jadi kenapa Pak Haji ngajarinya tidak lain-lain? Sedekah. Sedekah harus ke anak yatim. Kemana Kita sedekahnya? kebanyakan sedekahnya ke ibu yatim. Sedekahnya sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh? Karena sedekah subuh itu kalau sedekah malaikat setiap hari datang 2 malaikat. 1 berdoa untuk orang yang sedekah, yang 1 berdoa untuk orang yang tidak sedekah, enggan bersedekah. Orang yang sedekah didoain oleh malaikat. Allah, ganti sedekah hambamu ini. Lipat gandakan rezekinya, hartanya. Perbanyak harta dan rezekinya yang barokah. Itu setiap hari didoakan. Karena sedekah. Seberapapun. Kenapa harus seberapapun dan wajib? Karena malaikat yang satunya berdoa. Allah binasakan, lenyapkan, bangkrutkan rezeki, bisnis, usaha yang ditekuni orang yang enggan bersedekah ini. Karena malaikat yang berdoa, maka manjur. Jadi jobnya ada saja. Orderannya ada saja. Tapi kalau enggak ada sedekah, bisa saja order sudah MOU pun bisa batal. Udah jadi menteri, pecat. Udah jadi Kapolda, pecat. Iya, itu. Udah enak-enak bos, jadi Kapolda bisa dicopot bos. Nah, kemana sedekahnya yang kondisi kita lagi darurat, ibarat peluru kita punyanya tinggal 1. Maka nembaknya harus jitu, tepat sasaran. Kemana? Ke anak yatim. Seperti di Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Fajr. Al-Fajr. Dasarnya ada. Kenapa kita rezekinya jadi orderannya nggak lancar? Karena kalla balatuk rimunal yatim. Karena kamu tidak memuliakan anak yatim. Sehingga kamu tidak dimuliakan oleh Allah. Nah, janganlah paksain. Dan sedekah pun harus dipaksa. Seberapapun untuk karena memblok. Hajat kita maksa. Hajatnya maksa. Sedekah subuh kapan? Jangan habis sholat subuh. Nyolong star. Harus nyolong star. Nyuri. Curi waktu. Kapan? Menjelang maghrib. Karena waktu perubahan hari itu asar ke maghrib. Seperti Bapak kalau kita lebaran Idul Fitri, 1 Syawal, sholatnya besok pagi. Tapi asar menjelang maghrib sudah mulai beduk. Kalau orang Jawa bilang tidur. Sudah tiduran. Ini sudah masuk ke hari berikutnya lah. Itulah kita sedekah. Mulai sedekah. Kenapa? Supaya dalam malam sampai matahari terbit sampai subuh itu kita terselimuti oleh sedekah. Jadi tidur lo berselimut dengan sedekah. Ini hari gini nih kita sedekah nih sebelum tidur nih. Hari gini nih kita udah mulai sedekah. Contohnya nih tanggal 30 September. Kita wajib sedekah. Supaya apa? Tanggal 1 Oktober kita nggak diculik sama PKI. Ya betul ya? Gestapo.
Kita kan nggak sedekah jadi diculik ya. Lanjut. Ya. Paksain dia suruh sedekah, gimana caranya biar dia mudeng. Put nih Put. Jadi kenapa sedekah ini dipaksa? Karena Allah juga maksa. Maksa. Paksa. Jadi Allah nyampaikan kita sedekah itu orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang bersedekah. Kalau dicintai itu kan apa saja Apa aja minta dikasih. kasih. Belum minta aja sudah disiapkan Udah hadiah. disiapin. Hadiahnya dikasih. Kejutannya sudah disiapin. Bos, lo dulu cinta gak sama bini lo? Waktu awal-awal dulu pengantin baru. Pas habis sebelum pengantin baru cinta kan? Bini lo gak minta juga lo sodorin. Iya Pak Haji. Yayang, ini alat kelamin aku Yayang. Tapi kalau sekarang lain, Pak Haji. Teret. Apa? Beda lah kalau sekarang digetok. Gubrak. Kadang nih bos, bini kita lagi tidur nih bos. Lagi tidur nih di bantal. Itu alat kelamin kita aja dimasukin ke mulutnya aja mau dia ngempong. Coba bayangin bos. Saking apa? Saking cintanya bini kita, ya betul? Tanpa kita suruh mama, mot dia mot. Mama lagi, ya lagi. Saking sayangnya tuh. Wajar kalau dia kita kasih hadiah, bos. Gitu. Lanjut. Siapa yang dicintai Allah itu? Alladzina yungfikuna fissarra'i wadzarra'i. Yaitu orang-orang yang menginfakkan, orang-orang yang bersedekah dalam keadaan lapang Dan maupun sempit. Jadi dipaksa, kondisinya nggak ada Pak Haji mau sedekah, paksain berapapun untuk menutup malaikat ini, biar dia nggak biar doanya nggak doa yang jelek lagi. Ngerinya doanya ada kata-kata gini bos, bangkrutkan, hinakan. Gitu. Berarti orang yang kemarin dijarah-jarah dia nggak sedekah subuh pasti. Iya kan? Coba kalau dia sedekah maghrib, pasti nggak dijarah malam-malam ya. Malamnya aman. Dia lupa nggak sedekah sih, jadi dijarah. Iya, sudahnya telat. Lupaan. Jadi dipaksa, Pak. Jadi keadaan sempit pun kita sedekah. Sehingga ntar kalau kita kondisinya lancar, kondisinya lapang pun kita nggak lupa. Karena udah terbiasa. Udah habit. Habit untuk sedekah. Jadi kalau nunggu nanti kalau sudah longgar nggak akan. Lupa, semakin longgar semakin lupa, semakin jauh semakin sibuk. Angkanya semakin gede, mau sedekah kecil malu, malah nggak sedekah. Maka dipaksa. Jadi agar malamnya kita, terutama sedekah subuh Pak ya, karena ini doa malaikat. Bahkan Bapak, seandainya Bapak enggak berdoa pun, lupa, enggak berdoa, berjalan saja kehidupan, tapi Bapak sedekah subuh, malaikat sudah mendoakan Bapak. Kayaknya manjuran malaikat deh berdoanya ke Allah daripada kita. Iya, maka kita wasilah sedekah subuh ibaratnya nyogok malaikat untuk mendoakan kita. Doain dong gue. Malaikat kan deket sama Allah. Udah saya bayar sedekah, doain hajat saya apa. Doanya seperti itu malaikat. Jadi pasti dikabulkan. Penyakit tadi sudah diajarin Pak Haji, pasti yakin dengan penuh keyakinan apa? Dengan ilmu kearifan lokal tadi. Bapak gosok dari mana? Dicoba punya, kalau nyari dari janda muda enggak dapat, beli pesen, cari
pesen, pakai celana dalammu yang sudah dipakai 9 hari, ku beli. Untuk apa? Takut kalau gitu. Nanti diguna-guna oleh bapak. Dicuri. Diintip. Enggak. Punya istri boleh. Minta istri, gosok-gosok. Termasuk tadi Pak Haji ngajari, air cebokan itu bukan pup. Bukan air pup ya. Jadi air untuk nyiram alat kelamin istri sebelum pipis. Jadi bersih, bukan pup. Cebok itu nanti dipahami pup dulu, enggak. Pipis saja enggak boleh, apalagi pup. BAB. Jadi bangun tidur, cebok, terus. terus. Nyanyi dulu Pak Haji. Jangan. Bu, apa kok pup? Bangun tidur, siram. Nah istri ditampung di ember. Nah itu. Masker Bapak. Maskerin. Hajat pertama terkabul, hajat kedua dengan sedekah pasti terkabul. Dua-duanya dijalani. Hajat pertama sehat, hajat kedua cair. Hajat ketiga Hajat ngaceng. Ngaceng. Masih. Ngaceng. Alhamdulillah. Separuh ngaceng, separuh tumbang. Udah makan usia ya, dimakan rayap ya. Kalau ibarat kusen udah digerogotin rayap. Tenanglah bos. Ya. Nanti kalau duitnya banyak juga jalan kan. Jadi bos sekarang paksain bikin takjub Allah. Bangun jam 00 wajib, senyum wajib, tahajud wajib, baca Quran wajib, sedekah subuh wajib, sedekah Jumat barokah wajib, sholat badiah qobliyah wajib, sholat tobat wajib, sifat 18 nggak boleh ada wajib. Ini itu aja. Kedua, kalau berdoa nggak boleh ngeluh. Gimana caranya? 3, senang-senang. Lo kalau main musik harus senang. Jangan ada beban. Lo kepikiran sih sambil main musik kepikiran. Besok jatuh tempo, besok jatuh tempo, besok jatuh tempo. Oh nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh. Semua utang yang udah angkat kredit pasti lunas. Karena kayak lo ujian lo dulu SD, SMP apa SMA lulus terakhir? SMA. Nah pada saat kita ujian SMA, itu pada saat soal datang sebendel, kan di atasnya ada kunci jawaban. Berarti ada masalah, berbarengan juga ada solusinya, tenang aja. Ceritain, ini agak blow on dikit. Si blow on mendengarkan petua si linglung. Jadi Bapak, tidak hanya sekedar dijamin Allah ada penyelesaiannya setelah kesulitan. Tidak sekedar habis gelap terbitlah terang. Itu mah Kartini. Raden Ajeng Kartini yang namanya harum. Namanya harum. Namanya harum kan? Bukan ya, Kartini. Ajeng Kartini. Itu namanya harum. Harum namanya. Nah, supaya Bapak punya aset yang banyak, ya, kebun yang luas, itu Bapak deketin itu Pak Kamidi. Tahu Pak Kamidi? Orang terkaya di Indonesia namanya Kamidi. Hubungi Kamidi. Saya semalaman Bapak Kamidi. Hubungin kami di. Ya pasti ya, ketawa lagi kami di kok baru kepikiran kami di. Orang terkaya di Indonesia namanya Kamidi. Hubungi kami di nomor HP berapa gitu. Mau jual rumah hubungi kami di. Mau jual mobil hubungi kami di. Mau jual pulau hubungi kami di. Namanya Kamidi. Pak Haji ada lagi kalau waktu saya mau ke Bandung itu di pinggir jalan itu banyak orang jualan es coret. Es? Coret.
es terus dicoret gitu. Ya artinya apa? Ya pinggir jalan diperbaiki es, dicoret, es coret. Mahal itu, Pak Apa? polisi yang jualan. Jualan ya es. Artinya nggak boleh stop Haji. Nggak boleh berhenti. Oh, es coret. Coret. Di situ ada polisi ya. Mahal. Iya Pak. Jadi, mana tadi? Kami di. Hubungi kami di. Aduh namanya. Jadi Kartini. Bapak tidak sekedar harum namanya, tidak sekedar habis gelap terbitlah Bitlah terang, tetapi Allah menjanjikan kita ini di dalam setiap kesulitan itu berbarengan, itu ada penyelesaiannya. Ada ayatnya namanya surat Al-Insyirah, Alam Nasroh. Fa inna ma'al usri yusro. Pasti, sungguh, yakinlah bahwa di setiap kesulitan bersamaan dengannya itu kemudahan. Di setiap ada soal, di barengan di atasnya itu ada kunci jawabannya. Jadi Bapak tidak harus nyari-nyari, pasti ada. Pasti ada. Pasti ada kuncinya. Jadi yakin, bukan nggak ada penyelesaiannya, pasti ada penyelesaiannya. Kalau ibu guru, bapak guru bikin soal salah, nggak ada jawabannya, dan bapak nggak bisa jawab, itu pasti dibenarkan. Karena setiap soal harus bisa dijawab. Ya, harus, pasti bisa diselesaikan. Kuncinya apa untuk bisa menjawab itu? Bapak ayatnya yang Alam Nasroh itu, Alam Nasroh laka sodrok. Dada kita harus dilapangkan, harus lapang dada. Legowo bahasanya RDAY, legowo. Menerima segala ketetapan Allah yang Allah berikan kepada kita saat sekarang. Bapak diberi sakit kulit mulai dari SMP sampai sekarang kok masih belum Bertahan. sembuh, masih bertahan. Nah, pulang dari RDAY pasti sembuh dengan legowo. Kalau kemarin Bapak masih mencari jawabannya. Kata Pak Haji, Bapak sedang menghina Allah. Apa buktinya menghina Allah? Ragu-ragu, Ragu-ragu ini bisa takut, sembuh. Enggak was-was, ya, was-was, khawatir. Itu Ini- menghina Allah. Itu yang bikin hajat kita tidak terkabul. Ini bisa sembuh enggak ya? Jangan. Saya sejak SMP sudah ke dokter, pulang sembuh, kambuh. Sembuh, kambuh. Kambuh, kambuh, sembuh. Kambuh, sembuh. Sekarang yakinkan bahwa dengan ilmu yang Pak Haji ajarkan tadi, sembuh tanpa kambuh. Amin. Itu kok mindset, susah ya? Keyakinan. Keyakinan, rubah keyakinan, pasti sembuh. Itu Pasti karena Bapak, sembuh. karena Pasti Bapak- nikah. Nah, Pasti kawin sama si ganteng. Pasti punya rumah 1000 meter. Pasti punya kebun anggrek. Pasti punya kebun mawar. Begitu. nah, terus Bapak kenapa timbul tenggelam tadi sakitnya tidak sembuh-sembuh? Karena itu tadi Bapak ragu-ragu. Jadi was-was, wah ini makan telur ini nanti saya kambuh. Kambuh. Betul. Ucapan adalah Saya minum susu kambuh. kambuh. Makanya Bapak nyari susu ibu yatim Yatim. yang gak kambuh. Ada gak? Banyak lah yang udah Susu usianya yang sudah- 99 tahun ya. Yang sudah fermentasi, yang Fermentasi sudah susu kadaluarsa.
Susu kadaluarsa. Lo minum langsung masuk UGD. Nanti Haji Marco yang nengokin. Jadi yakin jangan ditimbulkan, jangan tersugesti. Ya. Tersugesti terus bahwa saya makan telur mesti kambuh. Jangan. Saya minum susu pasti kambuh. Enggak. Saya pasti sembuh. Saya pasti sembuh. Saya Pasti sembuh. Praktekin itu tidak menghina Allah dengan penuh keyakinan. Ini yang bikin nggak sembuh-sembuh. Nanti pasti sembuh. Hilangkan pikiran-pikiran yang Negatif. negatif, dan Bapak wajib, tadi sudah diajarin Pak Haji, bangun malam mandi. Mandi Rontok. wajib, mandi seluruh badan biar penyakitnya larut. Mandi, gosok pakai pandan. Cari pandan. 9 lembar, murah meriah kok, gratis. Gratis dari mana Pak Haji? Lah kan tetangga ada, lu tinggal nyolong aja. Pengalaman Haji Marco. Paksain, lo harus yakin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau udah ke Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Buktinya apa Pak Haji? Ya itu tadi ayatnya. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Mosok ngabulin doa lo gak terkabul? Mana gue udah berdoa kok gak terkabul? Mana gue udah sedekah kok gak terkabul? Karena lo berdoa berbarengan juga menghina Allah. Karena lo sedekah berbarengan juga menghina Allah. Wajar dong kalau gak terkabul. Yang mana gue menghina Allah? Takut, khawatir, was-was, ragu-ragu. Gak boleh. Bos, lo kan punya istri, punya anak gak? Nah kalau lo ML, ragu-ragu kira-kira keluar gak spermanya? Lo main sambil ragu-ragu. Keluar gak ya? Keluar gak? Enggak bos, yang ada kejepit. Langsung lemes. Kok Pak Haji tahu? Lah kan gue pakarnya. Ini ahlinya. Ini percobaannya. Jadi lo harus pasti. Harus ada kata pasti. Ini kita kadang pastinya nggak ada bos. Apapun Pak Haji hajat gue harus dengan ngomong pasti. Tapi di belakangnya nggak ada komentar yang negatif. Dalam hati harus bilang pasti gitu. Bisa? Oke. Ya. Terus cara berdoanya jangan salah. Ajarin cara berdoanya, Ya. hajat terkabul, dengerin. Cara berdoanya salah yang pertama. Kita Bos, lo lihat begini nih titelnya Kiai tahu. Kiai Bondas. Kiai Bondas. Ya, Kiai Bondas ya. Ya, kiai di atas kiai. Namanya Kiai Bondas. Ayo Kiai Bondas, Ya. ajarin Kiai Bondas. Jadi salah yang pertama Bapak doanya dalam keadaan susah, ya Allah berikanlah kekuatan hamba-Mu ini dalam menghadapi keadaan hamba yang susah ini. Nggak boleh. Diberi kekuatan. Kasih cobaan lagi. Cobaan lagi terus. Dikasih cobaan lagi. Nggak boleh ngomongnya begitu, nggak boleh. Ulangi lagi. Ini agak blow on nih. Agak blow on. Ulangi Berdoanya lagi. minta kekuatan menghadapi ujian. Coba Ya ulangi lagi, Bang. Allah, sambil nangis. Ya Allah, berikan kekuatan kepada hamba-Mu untuk menghadapi ujian ini ya Allah. Minta kekuatan menghadapi ujian. Sehingga kalau Allah dikabulkan apa? Ditambah kekuatannya. Oh lo kuat ya. Tambah lagi ujian. Kayak orang angkat barbel. Tahu gak angkat barbel? Kalau kuat ditambahin gak barbelnya? Ditambahin. Tambahin lagi sekilo. Kuat. Tambahin lagi barbel sekilo. Kuat. Tambahin lagi barbel sekilo. Sampai kapan? Sampai gempor. Sampai gempor. Jangan ngomong begitu. Doanya gak boleh begitu. Salah. Doanya gak boleh.
termasuk salah yang pertama. Yang kedua, doanya jangan merengek meminta. Rengek, Allah berikan hamba rezeki, berikan hamba kesehatan, berikan hamba kekuatan tadi, berikan hamba harta, berikan hamba rezeki yang banyak. Emang lu nggak dikasih rezeki selama ini? Dari lahir. Itu kita merasa bahwa kita itu miskin. Tidak ada syukur ya. Itu yang bikin kita jadi ditinggal oleh Allah. Karena kalau kita merasa tidak bersyukur, wala ing kafartum, yang belakang, wala ing kafartum, inna adzabi lasadid. Kalau kamu tidak bersyukur, tadi kan nggak bersyukur berarti kita. Allah berikan rezeki Allah. Emang ini bukan rezeki. Ini kita kan tidak bersyukur, minta rezeki kepada Allah. Minta cair 10 miliar, empret. Nah, Nggak gitu bos. jadi itu berarti kita merasa kita ini nggak punya, tidak pernah dikasih apapun oleh Allah. Sehingga kata Allah, wala in kafartum inna adzabi, maka tunggu azabku sangat pedih. Nah, harusnya gimana doanya? Jangan merengek dan jangan minta kekuatan menghadapi ujian. Doanya dengan bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, merengek-rengek, Allah ingatkan kita sampai 31 kali dalam satu surat Al-Quran. Al-Quran. Surat apa? Surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Emang lo gak dikasih nikmat? Nikmat Tuhanmu yang mana? Yang engkau dustakan. Kamu kok masih minta merengek-rengek terus? Bersyukur dong. Kan gitu Pak. Diingatkan sampai 31 kali. Dengan redaksi yang persis sama tanpa ada perubahan. Harusnya gimana? Harusnya la ing sakartum. Apabila kamu bersyukur, jadi menjadi syarat. Syaratnya apa? Bersyukur, mensyukuri apa yang ada. Syukuri saja. Syukuri apa The Massive. Syukuri Pak. Disyukuri, kita syukuri pasti, kata Allah pasti. La ing sakartum la azidanakum, pasti dilipat gandakan harta Bapak, nikmat yang dimiliki dilipat gandakan. Caranya dengan apa? Bersyukur. Maka doanya juga doa dengan bersyukur. Jangan meminta-minta. Jangan Kita kan meminta-minta. kadang kirimin dong. Ini nomor rekening saya. Ya Allah, janganlah. Nggak minta juga pasti ditransfer, bos. 100 juta tunai. Ini kan kita merengek-rengek. Lanjut. Jadi dengan apa? Dengan bersyukur dulu. Alhamdulillah, Pak Adi sudah mengajari kita semua cara berdoanya. Simple tapi mantap, mengena. Kalau yang tadi, bahkan kita tidak berdoa pun malaikat sudah mendoakan kita. Nah ini kita bersyukur. Pasti diijabah hajat kita. Gimana caranya? Dengan bersyukur pasti dilipat gandakan rezeki kita. Apa? Terima kasih. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Allah. Saya, anak-anak saya, istri-istri saya. Ya, mancing dia. Berapa Pak istri? Satu aja ya. Bacanya satu apa dua? Kalau di Al-Quran kan anak-anakmu, istri-istrimu gitu. Jadi kalau ini satu aja ya. Oh satu aja. Satu apa dua? Oh satu. Terima kasih Allah, saya, anak-anak saya, istri saya. Allah berikan
umur panjang. Kita mensyukuri dikasih umur panjang bisa menikmati. Kesehatan panjang. Sehat, mahal. Kita bisa habis harta kita karena sakit. Maka Kemarin rezeki itu, ada kasih tahu tuh kemarin Iya. yang privat. Anaknya sakit, anaknya sakit 4, ibunya sakit, ibunya sakit, orang tuanya sakit, sakit. kebakaran, motornya hilang. Karena dia hobinya ngemis, minta, ngerengek. Nggak boleh. Anjurin. Jadi Lanjut. sakit ini, sehat itu disyukuri. Umur panjang, kesehatan panjang. Walaupun Bapak diberi ini tapi Rezeki masih tetap panjang. sehat. Rezeki panjang. Pernikahan panjang. Ucap yang keempat, hajatnya Bapak. Penghasilan, pendapatan saya 10 miliar setiap bulan. Bulan. Apa saja hajat yang sedang mendesak Bapak, setelah Bapak bersyukur, ucap ini. Itu pasti lebih diperhatikan oleh Allah. Hambaku sedang memujiku, sedang mensyukuri nikmat-nikmat yang aku berikan. Aku tambah nikmat-nikmatnya. Hajatnya aku kabulkan. Enak. Begitu Pak ya. Jadi cara doanya jangan 1, 2 tadi, tapi harus dengan syukur. Bos, tadi ada yang Ya. privat tadi bos. Yang privat tadi nomor berapa tuh ya? Saya tanya, kenapa kamu bisa kaya raya? Kenapa kamu bisa duitnya ratusan miliar? Apa yang dilakukan sama istrinya? Setiap hari kalau dia berangkat berdua sama istrinya wajib ngeremes alat kelamin suaminya di dalam mobil. Betul gak? Jadi istri yang hobinya ngeremes alat kelamin suaminya di dalam mobil, saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar. Selalu di atas 1 miliar. Pak Haji, dia kan punya mobil, saya kan naik angkot, dia angkot. Belanja ke pasar. Belanja ke pasar. Ayo, bisa gak lo? Manjur. Suami yang hobinya ngeremes alat kelamin istrinya di dalam mobil, pasti saldonya suaminya nggak pernah di bawah 10 miliar. Kalau istri yang ngeremes alat kelamin suaminya di dalam mobil, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nah, Bapak pilih yang mana? Mendingan saya ngeremes aja Pak Haji 10 miliar. Ya udah Bapak ngeremes. Tapi kan saya nggak punya mobil, diangkot. Bu, ke pasar Bu. Ya, pura-pura aja ke pasar. Padahal nggak belanja ya, cuma ngeremes doang diangkot. Bos. Iya Pak, jadi Dia bingung kali mau ngeremes di mana gitu. Gimana ngeremesnya? Di motor Pak, di motor. Jadi istrinya pura-pura megang kanan ya. Sambil dimasukin ke dalam resleting. Istrinya suruh yang bonceng, istrinya di depan. Istrinya di depan. Ada contohnya. Deh. Jadi pengen begini. Nah, Haji Marco coba terangin. Lo naik motor duduknya di mana, yang lo pegang apanya? Mana minyak? Dia datang baru mau Haji Marco baru mau testimoni kalau naik motor megang istrinya, yang dipegang apanya? Ibu Mariam datang. Bisa connect gitu. Jadinya ini connect, ini jadi konak. Coba gimana cerita bos? Jadi berhubung Perhatiin, Pak. saya dibonceng sama istri, Tutorial. jadi tangan saya yang satu ke sini. Pegang. Nenen. Satu ke sini. Iya. Iya. Tapi biasanya jadi ini Makin kenceng. makin kenceng. Karena gasnya nggak ada di depan, gasnya ada di tengah. Di tengah itu. Jadi truk bis langsung siap gitu. Jadi itu ternyata ada bikin cc-nya naik. Kakak rumah langsung mencair. Cair. Enggak cuci tangan. Ada. Paksain bos. Remes. Alat kelamin istrinya diremes. Karena yang manjur di perjalanan bos. Tuh remes gitu.
Jadi biar saldo lo di atas 10 M. Amin. Kalau bini lo ngeremes alat kelamin lo boleh gak? Boleh, remes. Buka resleting lo, remes gitu. Jadi nggak ada bos pelajarannya bos. Di mana-mana adanya cuma di RDAY. Ada lagi bos? Gimana caranya Pak Haji biar sholatnya khusyuk Pak Haji? Sholatnya khusyuk. Iya. Gampang bos. Kalau lo sholatnya khusyuk, gue berangkatin umroh gratis akhir Desember, mau gak? Mau Pak Haji. Ya udah, gue berangkatin, lo khusyuk aja sholatnya. Lo milih sholat khusyuk apa milih gue sholatin? Ayo. Lo milih sholat khusyuk apa lo milih gue sholatin? Jangan Lo Pak Haji. milih baca Quran apa gue bacain? Milih mandi jam 0 apa dimandiin? Gak lah, sholat khusyuk aja bos. Ada lagi? Sip, yuk. Jadi nanti gue paksain gimana caranya hajat lo terkabul. Oke? Kita waktunya makan pecel lele. Oke, terima kasih bos. Terkabul. Alah, lo nanti lihat YouTube-nya Haji Marco. Nyicentongin. Pakai uang bibit, nanti dikasih lihat videonya. Ada penontonnya bos?